Yova Karo. Horas Mahabata Ganupan. Mencari ilmu ke tanah Karo, juga sembari menjaga kebun. Saya Putri Sia Saryawan Karo akan menceritakan pekabaran Injil di Simalungun. Gereja Kristen Protestan Simalungun, atau yang kita sebut GKPS, adalah salah satu gereja yang berlatar belakang gereja kesukuan, yaitu Batak Simalungun. Namun, untuk mencapai gereja GKPS yang semaju sekarang bukanlah hal yang gampang, karena dahulu masyarakat Simalungun tidak mengenal Tuhan dan mereka masih mempercayai tradisi-tradisi yang sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Lalu masuklah Injil ke tanah Simalungun pada 2 September 1903 yang dibawakan oleh Pendeta Augustinus. Pendeta Augustinus berasal dari Jerman. Ia memiliki semangat yang luar biasa dalam hal memberitakan Injil. Setelah melakukan perjalanan jauh berbulan-bulan lamanya mengarungi lautan, ia tiba di Indonesia, tepatnya di Padang. Berbekal surat pengutusan dari Pendeta Mensen, Pendeta Augustinus beserta timnya berangkat menuju tanah Simalungun, selanjutnya sampai ke Pemakakraya. Setelah 1 tahun tiba di Pemakakraya, ia bersama timnya membangun sekolah-sekolah di sana untuk meningkatkan pendidikan, sehingga mereka dapat lebih mudah dalam memberitakan Injil. Adapun ayat Alkitab pertama yang dibacakan oleh Pendeta Augustinus tertulis dalam Yohanes 4 ayat 35. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Atau dalam bahasa Simalungun dikatakan, Makawah mahanima, tonggor hanima majumain, doma gorsin, boy maasabion. Pendeta Augustinus memiliki semangat yang sangat luar biasa dalam memberitakan Injil. Ladang pelayanannya ia garap secara sungguh-sungguh. Lalu jejak pelayanannya itu dilanjutkan oleh Pendeta Jaulung Wisma Saragi di Raya Usang. Namun penginjilan di Simalungun ini berlangsung tergolong lambat karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena masyarakat Simalungun masih sangat mempercayai tradisi zaman dulu sehingga mereka sulit untuk menerima Injil itu. Juga karena penginjilan dilakukan dengan menggunakan bahasa Batak Toba, bukan dengan bahasa Simalungun, dan kurangnya perhatian para zending kepada orang-orang Simalungun pada saat itu. Adapun nama para zending lainnya adalah G.K. Simon, Henry Guillaume, Edward Muller, dan Carl Gabriel. Nah, untuk meningkatkan penginjilan di Simalungun ini, Pendeta Jaulung Wisman Saragi beserta Jaulung Saragi membentuk beberapa organisasi, antara lain Komite Nara Marboda atau perkumpulan orang yang ingin memberi nasihat. Komite ini dibuat dengan tujuan untuk menyebarluaskan literatur bahasa Simalungun sehingga terbitlah buku Haleluya dan Katekismus. Lalu Kongsi Laita dan perguruan di Saksi Kristus. Pada tahun 1935, HKBP memberikan distrik khusus kepada orang Simalungun yang diberi nama HKBPS atau Huria Kristen Batak Protestan Simalungun. HKBPS ini diketuai oleh Pendeta Jaulung Wisman Saragi. Kemudian, setelah bertahun-tahun berlalu, pada tahun 1963, HKBPS memisahkan diri dari HKBP dan merubah namanya menjadi GKPS. Hingga kini GKPS mengalami banyak perkembangan besar. Kini GKPS menjadi gereja yang maju.
dan GKPS sekarang memiliki 12 distrik. GKPS Jambi sendiri masuk dalam distrik 6 yang berpusat di Pekanbaru. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena tahun ini penginjilan di Simalungun sudah berlangsung selama 121 tahun lamanya. Itu bukanlah waktu yang singkat. Maka dari itu, mari kita terima Injil dalam hati kita masing-masing dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Songan hatanu bangsa Simalungun, ratah ke gunung Hesaya, ijamur bay batu bata. Kita selaku halak napor saya, kerjaan kita mah hatani nai bata. Amin.